Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini tanggal 12 ya. Hari ini tanggal 12 Januari 2024 kami masyarakat datang ke Bawaslu RI untuk melaporkan seluruh komisioner KPU karena kami menduga seluruh komisioner KPU telah melakukan tindak pidana pemilu dan juga melakukan pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, meskipun tadi dalam proses di Gakumdu di Bawaslu sempat terjadi perdebatan yang sangat luar biasa keras karena sepertinya memang proses laporan di Bawaslu juga tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Tapi alhamdulillah laporan kami bisa masuk hari ini dan kami sudah mendapatkan tanda terima laporan. Nah, ini tanda terima laporan kami. Nah, apa poin yang kami laporkan kepada Bawaslu adalah ada dugaan komisioner KPU, seluruh komisioner KPU melakukan tindak pidana memalsukan keterangan di dalam surat berita acara penerimaan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dan berita acara verifikasi dokumen pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena kami menemukan KPU telah menerbitkan berita acara penerimaan pendaftaran Prabowo Gibran itu pada tanggal 27 Oktober 2023. Sedangkan proses pendaftaran Prabowo Gibran kita ketahui bersama itu adalah tanggal 25 dan itu dalam tahapan pemilu itu pendaftaran terakhir. Nah, maka kami menduga surat tersebut itu keterangannya itu tidak benar. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan berita acara verifikasi dokumen persyaratan pasangan calon Prabowo Gibran yang dikeluarkan oleh KPU pada tanggal 28 Oktober 2023. Di situ di dalam lampiran kami menduga seluruh komisioner KPU telah melakukan penyelundupan hukum. Apa itu? Memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi di dalam persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Padahal pada saat itu PKPU masih belum berubah, yaitu PKPU 19 tahun 2023 yang di situ secara tegas mensyaratkan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 tahun, tidak ada tambahan yang lain. Nah, maka kami menduga penyelundupan hukum ini juga terjadi. Kemudian selain itu, yang terakhir adalah terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh komisioner KPU dalam berita acara verifikasi. Apa itu? Menyatakan dokumen persyaratan Prabowo Gibran, khususnya Gibran, itu dinyatakan memenuhi syarat. Padahal kita ketahui bersama bahwa usia Mas Gibran masih belum mencapai 40 tahun. Dan itu tentu bertentangan dengan PKPU nomor 19 tahun 2023. Kami berharap kepada Bawaslu, khususnya komisioner Bawaslu, untuk serius menangani perkara ini. Kenapa? Karena surat dokumen baik persyaratan penerimaan pendaftaran maupun verifikasi itu juga ditembuskan atau disampaikan kepada Bawaslu. Jangan sampai kemudian Bawaslu kalau tidak menindaklanjuti laporan kami, ini kami juga dapat menduga bahwa komisioner Bawaslu juga bagian dari itu. Jadi mudah-mudahan proses laporan kami hari ini bisa segera diusut dan kami mendapatkan kepastian hukum dalam proses pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 sehingga kami masyarakat bisa menjalani proses pemilu dengan adil, dengan jujur dan berkepastian hukum. Mungkin tambahan dari Mas Taufik. Ada lampiran-lampiran yang ini sebagai bukti. Lampiran kami pertama, kami buktinya adalah
pada saat sidang DKPP tanggal 8 Januari kemarin, dan itu dihadiri oleh Komisioner Bawaslu. Di situ tegas bahwa Ketua KPU menyampaikan bahwa penerimaan pendaftaran itu suratnya adalah tanggal 27 dan berita acara verifikasi tanggal 28. Nah, maka dari situ kemudian kita cari dokumennya dan kita ketemu dokumen pendaftaran Prabowo Gibran dan dokumen verifikasi dokumen Prabowo Gibran, dan itu yang hari ini sebagai dokumen temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pelanggaran administratif. Tambahkan ya. Poin besarnya itu adalah saya didampingi oleh kuasa hukum saya melaporkan dugaan ini tidak ada tendensius apapun. Yang kami duga ada peristiwa 25 Oktober ada salah satu capres dan cawapres yang saat ini sudah melakukan kampanye, karena proses kampanye itu melakukan pendaftaran ke KPU untuk mencalonkan dirinya. Tapi peristiwa tersebut diberita acarakan di tanggal 27. Maka kami menduga, dan berita acara tersebut juga sudah diberikan tembusan kepada Bawaslu. Justru kami mengingatkan kepada pihak yang kami laporkan ini, satu, sesungguhnya berita acara itu sudah masuk kepada Bawaslu. Kenapa tidak dilakukan upaya-upaya lanjutan? Karena memang benar itu peristiwa itu 25, tapi berita acaranya 27. Artinya